Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita pada malam hari ini kita bersama-sama masuk dalam ibadah malam pujian dan doa. Kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita masing-masing untuk datang ke hadirat Tuhan. Dan marilah kita bersama-sama masuk dalam saat itu. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, hai segala bangsa bertepuk tangan, elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dalam pujian kita yang berjudul Besar Anugerah-Nya. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan Dia Tuhan. Kami bersyukur kalau pada malam hari ini kami boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah hati kami, sehingga pada malam hari ini kami benar-benar memuliakan nama Tuhan. Kami boleh datang kepada Tuhan dengan rasa syukur kami. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami serahkan ibadah kami, awal, pertengahan hingga akhirnya. Karena Tuhan, Roh Kudus Tuhan hadir dalam hati dan keluarga kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk memuji Tuhan kembali dalam pujian kita yang berjudul Seperti Rusa Rindukan Sungai.
Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Senang sekali rasanya malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali dalam ibadah malam puji dan doa. Dan saat hari ini kita akan mendengarkan satu bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di malam ini kami boleh bersama-sama kembali menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah malam puji dan doa. Dan pada malam hari ini, sebelum kami menaikkan segala doa permohonan kami, terlebih dahulu kami mau mendengarkan suara Tuhan lewat kebenaran firman. Tuhan kiranya menolong memberkati kami untuk kami boleh mengerti dan memahami isi hati Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, satu bagian firman Tuhan akan kita renungkan pada malam hari ini. Mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes 12 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Yohanes 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Jika sudah menemukannya, saya akan baca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ ada diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan bagi kita pada malam hari ini, mari luangkan waktu untuk Tuhan. Mari luangkan waktu untuk Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, kalau bicara luangkan waktu, berarti kita memberikan waktu kita.
Saya tahu kita adalah orang yang sibuk. Saya tahu kita adalah orang yang punya rutinitas. Saya tahu kita adalah orang yang mungkin punya pekerjaan yang cukup banyak. Yang mungkin dalam satu hari waktu kita lebih banyak kita pergunakan untuk bekerja daripada diam di rumah. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita punya begitu banyak rutinitas, kita begitu banyak menghabiskan waktu kita dalam pekerjaan kita, mungkin kita menghabiskan waktu kita untuk mengerjakan hal-hal yang lain. Pertanyaan yang paling mendasar bagi kita, adakah waktu yang kita berikan untuk Tuhan? Adakah waktu yang kita luangkan untuk menyapa Tuhan? Adakah waktu yang kita luangkan untuk datang kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sang pemberi kehidupan masih memberikan kepercayaan kepada kita, masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalani hidup kita, untuk menjalani segala pekerjaan kita, sehingga kita boleh datang kepadanya untuk mengucap syukur akan perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, atau jangan-jangan karena sibuknya rutinitas kita, mungkin kita menghabiskan waktu kita bekerja di rumah bagi seorang ibu, atau bagi seorang bapak bekerja di ladang di kebunnya, sehingga kita sampai tidak punya waktu lagi untuk berpikir, datang kepada Tuhan, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perikop yang kita baca tadi mengisahkan bagaimana seorang Maria menggunakan kesempatan yang ada untuk melayani Yesus. Ketika Yesus datang dalam perjamuan pada waktu itu, Maria datang membawa minyak narwastu yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus. Saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini bentuk bagaimana Maria yang datang kepada Yesus waktu itu tidak tanggung-tanggung, mengorbankan apa yang dia punya dengan harga yang mahal untuk dapat meminyaki kaki Yesus. Sehingga ketika dia dikatakan di situ memecahkan botol minyak itu katanya. Lalu dikatakan dalam Alkitab ayat yang ketiga, bau semerbak minyak itu di mana-mana. Maria nggak tanggung-tanggung melakukan sesuatu yang begitu luar biasa untuk Tuhan. Sehingga Yudas Iskariot bilang, sayang sekali minyak yang mahal itu harus dibuang-buang seperti itu. Kurang lebih seperti itulah ya dalam bahasa sehari-hari. Yudas bilang, buat apa dibuang-buang minyak seperti itu? Enak uangnya dikasih sama orang, dijual katanya kan. Lalu uangnya diberikan kepada orang yang miskin. Tapi kalau orang yang sudah hidup dengan Tuhan, orang yang sudah begitu banyak merasakan kebaikan Tuhan, dia nggak akan tanggung-tanggung untuk memberi kepada Tuhan. Orang yang sudah diberkati oleh Tuhan, orang yang sudah merasakan berkat yang luar biasa dari Tuhan, orang yang sudah merasakan begitu banyak kasih Tuhan dalam hidupnya, maka saya percaya orang itu tidak akan pernah hitung-hitungan untuk memberi kepada Tuhan. Dan Maria menyatakan hal itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yudas mengatakan hal yang demikian, apa yang dikatakan Yesus? Yesus bilang, ya kan dia mau berbuat seperti itu. Ya kan dia mau berbuat seperti itu. Karena aku nggak selamanya ada bersama-sama dengan kamu. Dikatakan seperti itu ya. Lalu ketika Yudas mengatakan hal itu, Yudas juga mau bukan karena kasihnya kepada orang-orang miskin, tapi dikatakan karena Yudas adalah bendahara yang tidak jujur. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya ketika kita ingin memberi yang lebih kepada Tuhan atau melalui gereja atau mungkin kepada orang lain, mungkin ada aja orang yang nggak suka dengan tindakan kita yang seperti itu. Tapi percayalah, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, ketika Tuhan masih memberikan waktu bagi kita untuk hidup, mari kita rencanakan sesuatu yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang terutama Bapak Ibu dan Saudara, tetaplah menjalin relasi dengan Tuhan. Tetaplah dekat dengan Tuhan. Melalui apa kita dekat dengan Tuhan? Melalui doa-doa kita, melalui seruan hati kita, melalui penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Dan hari ini bersyukur kepada Tuhan ketika Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah MPD yang kita lakukan secara online. Bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita
untuk boleh berdoa kepada Tuhan. Karena nanti kalau udah gak ada lagi waktunya, gak bisa lagi kita berdoa untuk Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena Dia begitu mengasihi kita. Kalau Tuhan begitu mengasihi kita, maka hal apa yang ingin kita berikan untuk Tuhan? Ini menjadi pertanyaan. Ini menjadi perenungan bagi kita. Apa yang ingin kita lakukan untuk Tuhan? Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ingatlah satu hal. Ketika engkau ingin dekat dengan Tuhan, ketika engkau melakukan sesuatu untuk Tuhan, percayalah iblis tidak akan tinggal diam. Mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang akan menggoncangkan iman kita, yang menggoyahkan diri kita untuk melakukan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Tapi percayalah, jangan pernah hiraukan hal-hal yang demikian, karena Yesus melihat ketulusan hati kita. Jadi lakukan yang benar di hadapan Tuhan. Malam hari ini kita mau dekat dengan Tuhan. Kita mau membangun relasi dengan Tuhan. Yang pertama lewat doa saya katakan. Yang kedua lewat pembacaan firman. Sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara, kita bersyukur kalau di tahun ini kita sedang menggerakkan program baca Alkitab. Ini juga membuat kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih mengerti lagi akan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita sama-sama semangat untuk membaca firman Tuhan, supaya kita menemukan makna dari pembacaan firman Tuhan, supaya kita lebih mengerti lagi Bapak Ibu dan Saudara apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, sehingga itu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana hal yang ketiga? Membangun relasi dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, jangan pernah menjauhkan diri kita dari persekutuan dalam ibadah-ibadah kita, termasuk malam hari ini dalam ibadah FGD. Jangan hanya jadi penonton Bapak Ibu dan Saudara, tapi ambil waktu untuk tetap mengikuti ibadah ini dengan setia, menaikkan segala doa-doa kita kepada Tuhan. Selagi masih ada waktu yang Tuhan berikan, mari kita pergunakan waktu kita untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Tuhan baik dalam hidupmu, Tuhan baik dalam hidupmu, maka kita berikan sesuatu yang baik untuk Tuhan. Karena apa Bapak Ibu dan Saudara? Kasih Tuhan tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami baca, kami dengar dan kami renungkan. Biarlah firman-Mu ini boleh jadi kekuatan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalani hidup kami dengan takut akan Tuhan, dengan tetap membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Tanpa Tuhan, kami tidak mampu melakukan apa-apa. Tuhanlah penolong kami, Tuhanlah tempat pengharapan kami. Terima kasih untuk firman-Mu ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan bersama-sama. Hanya firman Tuhan yang kita dengarkan boleh menguatkan iman kita, dan selalu kita merenungkan firman Tuhan dan mendengarkan boleh semakin menguatkan kehidupan kita masing-masing. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bukan persembahan sebagian Tuhan dan setia Tuhan boleh berikan kepada kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Namun sebelum sampai kita menentukan persembahan, kita sambil memuji Tuhan dalam pujian kita yang berjudul Berikan Syukur.
Segala puji dan syukur kami naikkan dalam kehadiran ya Tuhan. Engkau boleh menyertai setiap kehidupan kami. Engkau boleh memberikan kesehatan buat kami. Bahkan Engkau boleh memberikan nafas kehidupan kami Tuhan, di setiap saat dan setiap waktu. Sehingga apa yang Tuhan boleh berikan kepada kami boleh selalu merendahkan hati kami untuk bersyukur kepada-Nya. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk usaha dan pekerjaan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Apapun itu ya Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, apapun itu pekerjaan kami ya Tuhan, kami yang berkebun dan kami yang berwira swasta, bahkan kami yang bekerja di suatu perusahaan ya Tuhan, apapun yang menjadi pekerjaan kami dan aktivitas kami ya Tuhan, sehingga kami boleh melakukannya dengan baik dan rasa takut akan Tuhan. Dan melalui semua itu Tuhan boleh menjadikan syukur kami. Dan pada saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk keluarga kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Karena Tuhan boleh memberikan kami keluarga kami kesehatan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk suami, istri, anak-anak kami. Karena Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami, sehingga semua ini Tuhan kami berdoa biarlah Tuhan yang memberikan nikmat kepada keluarga kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami serahkan segala doa dan ucapan syukur kami pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, kita memuji Tuhan kembali lewat pujian kita yang berjudul Berserah kepada Yesus. Kita pujikan ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Pada Yesus, Tuhan dan
masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini dan pada saat ini Engkau boleh menyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan secara khusus ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk pandemi ataupun COVID-19. Kami anak-anak Tuhan selalu menaikkan doa kami. Kami selalu memohon kepada-Mu ya Tuhan, kiranya pandemi ataupun COVID-19 segera berlalu. Dan kami pada saat ini juga berdoa Tuhan untuk proses vaksin yang ada di negara kami Indonesia. Kami serahkan semua itu Tuhan ke dalam tangan kuasa. Kiranya Tuhan, proses vaksin yang ada di negara kami tetap berjalan terus, tetap mengalir terus ya Tuhan, sehingga anak-anak Tuhan secara khusus boleh mengikuti semua ini, menjadikan suatu program pemerintah kami, bangsa negara kami. Dan pada saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk pemerintah negara kami Indonesia, dari tingkat tinggi sampai yang terendah, dari tingkat presiden bahkan sampai ke tingkat RT. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk memimpin bangsa kami, sehingga mereka pemimpin bangsa kami boleh bekerja dengan baik, bahkan takut akan Tuhan. Dan segala yang ada di negara kami, segala pergumulan yang ada di negara kami, segala gelombang yang ada di negara kami, segala permasalahan di negara kami, karena dengan adanya pemerintahan kami, Bapak Presiden Jokowi, mampukan Tuhan boleh bekerja dengan baik. Mampukan Tuhan mereka boleh mengayomi rakyat Indonesia, bahkan sampai ke yang terendah, yaitu untuk pemerintahan yang paling rendah RT ya Tuhan. Karena kami juga yang bertinggal tempat di desa, kami juga merasa nyaman dengan keadaan situasi pada saat ini. Tuhan Yesus yang baik. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk Konak GMI. Kiranya Tuhan memberkati Konak yang akan dilaksanakan. Mampukan kami Tuhan para gereja-gereja GMI itu, sehingga kami semua boleh mengikuti segala keputusan Konak GMI ataupun Gereja Katolik Indonesia. Tuhan Yesus yang baik, dan kami yakin dan percaya Tuhan boleh memberikan yang terbaik untuk gereja kami, untuk gereja kami bahkan sampai yang di pelosoknya. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa dan ucapan syukur kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memuji Tuhan kembali lewat pujian kita yang berjudul Dia Sanggup. Sungguh
Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama masuk dalam doa kita untuk menaikkan segala doa-doa syafaat kita pada malam hari ini. Kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadiran Dia Tuhan. Kami bersyukur kalau pada malam hari ini, pada saat ini Tuhan boleh berikan kami kesehatan, bahkan kekuatan. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk GMI Maranatha, agar Tuhan jadikan kami garam dan terang dunia. Jadikan kami Tuhan anak-anak Tuhan GMI Maranatha yang ada di desa Sumberharu ini ya Tuhan. Jadikanlah kami menjadi saksi-saksi yang hidup melalui kehidupan kami, melalui tingkah laku kehidupan kami hari lepas kami, melalui tutur kata kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas kami. Kehidupan kami bertetangga, kehidupan kami bermasyarakat. Karena semua itu Tuhan yang kami menyadari dalam kehidupan kami yang kami jalani di setiap hidup kami, boleh menjadikan bahkan orang lain boleh mengatakan kami adalah anak-anak Tuhan, dan jadikan kami ya Tuhan menjadi garam dan terang dunia. Dan pada saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk jemaat yang lansia ataupun yang sakit Tuhan, dan yang sakit terutama kami berdoa untuk Pak Mesin dan Pak Masuk. Kiranya Tuhan boleh selalu memberikan kekuatan, bahkan Tuhan boleh memberikan kesehatan kembali ya Tuhan dalam menjalani hari-hari mereka yang memampukan untuk keluarga yang merawatnya di setiap hari dan di setiap saat, untuk anak-anak, menantu, bahkan cucu ya Tuhan, sehingga mereka sekarang boleh mendampingi dengan setia,
merawat dengan setia. Dan pada saat itu juga Tuhan kami berdoa untuk pemulihan Ibu Risma Bulusrika. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan boleh mengangkat sakit penyakit mereka melalui obat-obatan dan makanan yang mereka konsumsi, sehingga mereka segala semua itu boleh menjadikan sarana untuk penyembuhan. Dan yakinkan Tuhan, penyakit, segala penyakit boleh Tuhan angkat. Dan pada saat itu Tuhan kami berdoa untuk anak-anak jemaat, baik yang ada di dalam pendidikan atau yang sudah bekerja. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih hidup di pendidikan, baik di tingkat SD bahkan sampai ke perguruan tinggi. Kiranya Tuhan mampukan anak-anak kami untuk menuntut ilmu dengan baik. Jauhkan Tuhan dari segala pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga anak-anak kami boleh menjadikan kebanggaan untuk kami sebagai orang tua, bahkan menjadi kebanggaan gereja kita. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang sudah bekerja, kiranya Tuhan mampukan mereka boleh bekerja dengan baik, mampukan mereka beraktivitas dengan baik, sehingga melalui kehidupan dan pekerjaannya boleh Tuhan nyatakan dalam hidupnya menjadi anak-anak terang dalam pekerjaan. Dan pada saat itu Tuhan yang berdoa untuk persiapan Natal setahun Maranatha dan persiapan Natal pada tahun ini, Tuhan. Ya Tuhan, mampukan untuk panitia yang sudah terbentuk, sehingga mereka boleh bekerja sama dengan baik, boleh semakin bergandengan tangan, sehingga mereka dan Natal tahun ini Tuhan boleh menjadi pembaruan dalam kehidupan kami. Dan pada saat itu juga kami berdoa untuk pos pelayanan agape, kiranya Tuhan juga boleh memberikan kesehatan di setiap keluarga masing-masing, di setiap kehidupan mereka masing-masing. Begitu juga dengan pekerjaan dan pertumbuhan iman mereka masing-masing. Sehingga Tuhan mampukan kehidupan JMJ ini agape, pos pelayanan agape dengan penuh rasa syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk memuji Tuhan kembali lewat pujian kita yang berjudul Pelangi Sehabis Hujan.
surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada anak si Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita terima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Maka anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, serta kekuatan dan penghiburan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati, menjaga, dan menyertai kehidupan kita malam hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan bersatu dulu sejenak. Mampirlah dengar doaku. Puji Tuhan, ibadah kita boleh berjalan dengan baik. Shalom bagi kita semuanya. Ya, baik Bapak, Ibu, dan Saudara, kami tetap mengingatkan kepada kita untuk tetap setia mengikuti ibadah malam puji dan doa yang boleh kita laksanakan setiap hari Rabu malam pukul 19 WIB. Dan mari kita tetap setia juga untuk mengikuti segala sesuatu yang menjadi kegiatan-kegiatan di gereja kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, tetap mentaati protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita.